Shalom, saudara-saudariku dan sahabat-sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 25 Juni 2020. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan bersama Pastor Vius Octavianus, Kapelan Paroki Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam vlog Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Sebelum memulai, saya perkenalkan diri saya Pastor Vius dari Keuskupan Agung Makassar. Mari kita mulai permenungan kita untuk hari Kamis 25 Juni ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, berkati kami dan seluruh umat-Mu yang setiap waktu merindukan inspirasi rohani yang menjadi kekuatan bagi kami hari ini. Semoga sabda-Mu hari ini menjadikan kami semakin kuat, semakin kokoh, dan mudah untuk semakin beriman kepadamu, dan bukannya semakin rapuh oleh karena belas kasih-Mu. Turunlah berkat atas kami semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 29. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua mempunyai kebiasaan copy paste, meniru, mencontek, mencontoh. Bahkan kalau sekarang dunia sosmed, sosial media, itu paling cepat forward. Copy, paste, forward. Copy, paste, forward. Kebiasaan ini sebetulnya ketika kita menggunakannya secara positif, maka sangat berguna. Itulah salah satu makna Injil hari ini. Dikatakan setiap orang yang boleh dan layak untuk masuk dan diterima sebagai anak-anak Allah, bukan yang teriak-teriak Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Sangat sederhana. Lakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga. Pertanyaan kedua, apa kehendak Bapa? Kita lihat saja apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes pasal 6. Aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Maka pertanyaan kedua yang dapat kita katakan, untuk melakukan kehendak Bapa, copy paste saja, forward saja, contoh saja, contek saja apa yang dibuat Yesus. Mari kita lihat apa yang dibuat, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya.
Itulah yang menjadi kehendak Bapa di surga. Yang dibuat Yesus adalah mengajar, memberikan petunjuk, memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah, menyembuhkan mereka yang sakit, membawa pertobatan bagi mereka yang berdosa, menyelamatkan mereka, mengangkat mereka kembali menjadi anak-anak Tuhan. Ini saja yang kita copy paste. Memberikan kekuatan kepada sesama yang lemah, terutama di tengah pandemi ini. Jangan takut saudara, kuatkan hatimu, jaga kesehatanmu, lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Kita mencontoh Yesus melakukan kehendak Bapa. Menyembuhkan. Saudara, meskipun engkau lemah, meskipun engkau jatuh, kuatkan hatimu, bangkit lagi berdiri, kuatkan dirimu, jadilah pengikut Kristus kembali, maka ada sukacita di surga. Dengan kata-kata ini kita menyelamatkan, kita menyembuhkan sesama kita. Kemudian mengajarkan, saudara, Anda mungkin lebih baik melakukan yang hal demikian, karena ini yang berkenan kepada Tuhan, yang ini tidak berkenan kepada Tuhan. Memberi nasihat, memberi pencerahan, memberikan pemikiran yang membangun kepada sesama. Itulah cara kita mengajarkan, menguatkan, menangguhkan sesama kita yang lemah. Maka sangat sederhana sabda Yesus hari ini. Bukan yang teriak-teriak kepada Tuhan, 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 tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga, copy paste lah, contohlah, forward lah apa yang dilakukan Yesus selama hidupnya. Dengan demikian, Anda memenuhi syarat untuk menjadi orang yang bijaksana, orang yang pantas masuk dalam bilangan para kursi surga ketika pengembaraan di dunia ini berakhir, dan Anda layak disebut murid-murid Kristus yang sejati. Tuhan memberkati saudara. Amin. Terima kasih buat saudara-saudariku dan sahabat-sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Tuhan bersama Pastor Pius Octavianus. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga pastor dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.